Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngulik sumber yang Anda kasih. Kutipan dari buku The Cheat Code oleh Brian Wong. Betul, dan ini jelas bukan buku bisnis biasa ya. Bukan sama sekali. Anggap saja ini semacam kumpulan contekan atau strategi-strategi tak terduga untuk bisa lebih maju. Pendekatan yang menarik. Nah, misi kita kali ini bukan buat ngebahas semua 71 contekannya. Itu bakal panjang banget. Tentu saja. Sebaliknya, kita akan fokus ke satu ide sentral yang jadi mesin penggerak di balik semuanya, yaitu Cheat 71, Imagine, What If, atau bayangkan, bagaimana jika. Intinya adalah bagaimana rasa ingin tahu itu bisa jadi kunci untuk semua terobosan. Tepat. Kita akan lihat bareng-bareng bagaimana ide inti ini jadi semacam kunci utama yang membuka contekan-contekan lainnya di buku ini. Oke, menarik. Mari kita mulai. Oke, mari kita langsung masuk. Pernah ini sih? Anda punya ide yang menurut Anda brilian, radikal, terus pas Anda sampaikan ke orang lain, responsnya cuma tatapan kosong. Atau kalimat pamungkas, saya nggak ngerti maksudnya. Sering sekali itu terjadi. Nah, menurut Brian Wong di Cheat 71, itu terjadi bukan cuma karena orang kurang imajinasi, tapi ada akar masalah yang lebih dalam. Kurangnya rasa ingin tahu. Dia bilang, rasa ingin tahu itu adalah sumber dari semua ambisi. Itu percikan api pertama yang memantik pertanyaan-pertanyaan besar, bagaimana ya kalau aku bisa melakukan sesuatu yang mengubah hidupku? Bagaimana kalau aku bisa mengubah dunia? Kalau kita lihat lebih dalam, rasa ingin tahu yang dimaksud Wong ini bukan sekedar penasaran level biasa kan? Bukan. Bukan seperti bertanya-tanya apa yang tetangga makan malam ini. Ini lebih ke sebuah kondisi pikiran, sebuah state of mind, di mana emosi dan logika bertemu dan menciptakan rasa takjub. Oke. Jadi ini perbedaan krusial antara sekedar melihat dunia apa adanya. Betul, dengan segala masalah dan keterbatasannya dan mulai membayangkan dunia yang seharusnya bisa ada. Dan rasa ingin tahu yang mendalam ini secara otomatis akan memicu pertanyaan berikutnya yang paling penting. Oke, terus gimana caranya? Pertanyaan inilah jembatan antara mimpi besar dan langkah pertama yang nyata. Tunggu loh, ini yang membuat saya jadi penasaran. Teori ini kedengarannya bagus, tapi seperti apa wujudnya di dunia nyata? Untungnya, Wong memberikan contoh yang sempurna dari pengalamannya sendiri saat membangun perusahaannya Keep. Dan ceritanya ini justru dimulai dari momen yang sangat biasa kan? Betul sekali. Dia nggak sedang duduk di ruang rapat dan sengaja mencari ide bisnis miliaran dolar. Dia cuma sedang mengamati orang-orang di sekitarnya, di bandara kalau tidak salah. Dia melihat pola yang sama berulang kali. Orang-orang asyik main game di ponsel mereka. Lalu, tiba-tiba, muncul iklan pop-up yang merusak kesenangan. Muka mereka langsung berubah kesal. Momen itu sangat mengganggu. Dan semua orang sepertinya sudah pasrah menerima itu sebagai bagian dari kehidupan digital. Itu adalah sebuah kebenaran universal. Iklan itu menyebalkan. Titik. Dan di saat semua orang cuma bisa mengeluh atau pasrah, pertanyaan bagaimana jika itu muncul di kepala Wong. Sebuah pertanyaan yang sederhana tapi menantang segalanya. Bagaimana jika ada bentuk iklan yang justru disukai orang? Ini luar biasa, karena dia tidak mencoba memperbaiki masalah yang ada. Dia nggak nanya bagaimana cara membuat iklan yang sedikit tidak mengganggu. Bukan itu. Bukan, dia langsung mempertanyakan asumsi dasarnya. Tepat, dia menyerang fondasinya. Asumsi dasarnya adalah iklan itu gangguan. Pertanyaan Wong, bagaimana jika tidak harus begitu? Itu seperti bom kecil yang meledakkan asumsi tersebut. Ya, Wong menulis bahwa rasa ingin tahu itu jadi seperti suara kecil di kepalanya yang tidak mau diam, terus-menerus berbisik, mengganggunya. Dan menuntut untuk dicarikan jawaban. Ini menunjukkan sebuah pola penting dalam inovasi ya. Sangat penting. Seringkali terobosan terbesar bukan datang dari menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol, tapi dari menantang sebuah hal negatif yang sudah diterima secara universal. Ini menarik. Jadi kalau kita bisa menemukan sesuatu yang semua orang sepakat itu jelek, misalnya macet, antrian panjang, Atau, ya itu tadi, iklan yang mengganggu. ada satu orang pun di dunia ini yang akan bilang, jangan repot-repot, saya suka kok terjebak macet. Haha, tentu saja tidak. Dengan bertanya, bagaimana jika iklan bisa disukai, dia secara otomatis membingkai masalahnya dengan cara yang membuat semua orang penasaran, iya juga ya, gimana caranya? Dan rasa penasaran kolektif itulah yang membuka pintu ke cara berpikir berikutnya yang sangat kuat. Ketika Anda menolak asumsi dasar,
Anda terpaksa harus mencari jalan keluar yang benar-benar baru. Karena jalan yang lama sudah terbukti buntu. Ini membawa kita langsung ke ide jalan ketiga. Benar. Ini nyambung banget ke C70, Go Beyond Binary, atau lampaui pilihan biner. Pikiran kita ini seringkali malas, maunya yang gampang. Kita cenderung melihat masalah sebagai pilihan A atau B. Dalam kasus iklan, pilihannya mungkin iklan banner yang mengganggu, pilihan A, atau tidak ada iklan sama sekali tapi aplikasinya jadi berbayar, pilihan B. Wong menolak kedua pilihan itu. Dia dipaksa oleh pertanyaannya sendiri untuk mencari pilihan C, D, atau bahkan Z. Dan jalan ketiga ini bukan sekedar kompromi, kan? Bukan. Ini bukan berarti, oke, kita buat iklannya sedikit lebih kecil saja. Bukan itu. Ini adalah sebuah lompatan mental. Seperti yang Anda bilang tadi, otak kita secara alami menyederhanakan masalah menjadi dua pilihan. Itu cara kita menghemat energi kognitif. Menemukan jalan ketiga ini berarti secara aktif melawan kemalasan otak kita untuk menemukan solusi yang tersembunyi. Dalam kasus Keep, jalan ketiga itu apa? Itu adalah sistem penghargaan. Bukan iklan, tapi reward. Idenya adalah menghubungkan pengiklan dengan pengguna tepat di momen bahagia mereka. Saat naik level, saat memecahkan rekor, Tepat, dengan menawarkan hadiah nyata. Momen inilah yang disebut Wong sebagai pukulan genius atau stroke of genius. dan itu seringnya baru muncul setelah kita terobsesi dan penasaran cukup lama pada sebuah masalah. Benar sekali. Saya jadi kepikiran contoh lain yang lebih sehari-hari. Katakanlah Anda mau hidup lebih sehat. Pilihan biner yang sering muncul di kepala kita adalah Diet ketat yang menyiksa atau ya udah makan bebas aja dan tidak usah diet. persis, terjebak kan? Tapi kalau kita pakai pertanyaan bagaimana jika, kita bisa menemukan jalan ketiga. Bagaimana jika saya bisa menikmati makanan yang saya suka sambil tetap sehat? Nah, pertanyaan itu bisa membuka solusi kreatif. Mungkin porsinya yang diatur, mungkin ada satu cheat day dalam seminggu, atau mungkin mencari resep versi sehat dari makanan favorit kita. Solusi yang sama sekali baru, di luar pilihan sengsara atau pasrah. Contoh yang sangat pas, Dan ini mengarah pada poin berikutnya yang menarik dari buku ini. yaitu siapa yang biasanya paling jago menemukan jalan ketiga ini. Seringkali mereka adalah orang luar. Orang yang belum terkontaminasi oleh aturan-aturan main yang ada. Ini terhubung dengan cheat 12, never learn the rules. Ya, analogi permainan pokernya. Wong cerita, di meja poker yang penuh dengan pemain veteran, pemain yang paling ditakuti itu bukanlah pemain ahli lainnya. Bukan yang sudah hafal semua strategi? Bukan. Pemain paling menakutkan adalah si pemula yang tidak tahu atau, lebih tepatnya, tidak peduli dengan aturan main mereka. Itu analogi yang menarik, tapi saya rasa ada satu lapisan lagi di sana yang penting untuk kita bedah. Oh iya, Ini bukan sekedar tidak tahu aturan. Orang yang cuma tidak tahu aturan bisa saja kalah telak dengan mudah. Kuncinya ada di kata tidak peduli. tidak peduli pada aturan yang ada. Tepat, karena dia secara intuitif sedang menciptakan aturan baru di kepalanya sendiri. Ada perbedaan besar antara kebodohan dan pemberontakan yang cerdas. Para veteran di meja poker itu jadi tidak bisa membaca si pemula ini. Mereka tidak bisa memprediksi langkahnya, karena langkah itu tidak ada di buku manual mereka. Wong, yang waktu itu baru 19 tahun dan buta soal industri periklanan, adalah si pemain pemula itu. Dia tidak bermain sesuai aturan mereka. Dia secara inheren bertanya bagaimana jika saya main dengan cara ini. Dan pertanyaan itulah yang membuat para veteran industri tertarik sekaligus bingung. Mereka tidak hanya melihat anak muda naif, tapi juga potensi visi yang sangat baru. Benar sekali. Benar, dan ini poin yang penting. Rasa ingin tahu saja kan baru percikan. Visi itulah yang mengubahnya menjadi api yang besar kan? Betul. Bagaimana Wong menghubungkan pertanyaan bagaimana jikanya dengan sebuah visi yang lebih besar yang bisa menarik orang lain? Tepat sekali. Disinilah cheat 56, tie yourself to a greater vision, atau ikatkan diri Anda pada visi yang lebih besar. Pertanyaan bagaimana jika yang kuat itu secara alami melahirkan visi yang lebih besar? Jauh lebih besar dan menarik daripada sekedar produk. Visi Kitwop bukanlah menjual lebih banyak iklan banner. Visi mereka adalah menciptakan momen kebahagiaan antara brand dan konsumen. Lihat bedanya, visi ini menyelesaikan masalah universal, sama seperti visi Google yang awalnya bukan membuat mesin pencari yang lebih baik. Tapi mengorganisir informasi dunia dan membuatnya bisa diakses secara universal. Visi-visi besar ini memberi tujuan dan arah pada rasa ingin tahu Anda.
Visi inilah yang jadi magnet untuk menarik talenta terbaik, investor yang percaya, dan pelanggan yang loyal. Tapi visi besar saja tidak cukup kan? Banyak orang punya ide besar, tapi tidak pernah jadi apa-apa. Pasti, butuh keberanian yang luar biasa untuk benar-benar melangkah. Dan ini seperti mengikat semuanya kembali ke awal, ke cheat 1, appreciate what you've got, and kill your fear. Hargai apa yang Anda miliki, dan bunuh rasa takut Anda. Seluruh perjalanan hidup Wong yang diceritakan di buku ini adalah tentang keberanian. Dia loncat 4 kelas dan masuk universitas di usia 14. Dia memulai perusahaannya di umur 19, masuk ke industri yang isinya raksasa-raksasa semua. Pertanyaan bagaimana jika itu jadi tidak ada artinya tanpa nyali untuk mengeksekusinya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, keberanian ini adalah bahan bakar utamanya, dan rasa takut adalah remnya. Wong punya argumen menarik, Anda tidak bisa berada dalam kondisi bersyukur dan takut di waktu yang bersamaan. Keduanya adalah emosi yang saling meniadakan. Dengan fokus pada apa yang Anda miliki, kesempatan, masa muda, energi, Anda bisa mematikan suara rasa takut itu. Nah, keberanian yang sudah muncul ini kemudian diperkuat oleh pertanyaan dari Cheat 13. What's the worst thing that can happen? Atau tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Dan jawaban Wong untuk pertanyaan itu seringkali sangat membebaskan. Dia bilang, tidak ada. Kalau gagal, ya saya cuma kembali ke titik awal. Waktu dia loncat kelas, skenario terburuknya ya dia harus kembali ke kelas lamanya. Waktu dia mulai KIP, skenario terburuknya adalah perusahaannya gagal dan dia harus cari kerja kantoran seperti teman-temannya yang lain. Sesuatu yang sama sekali bukan akhir dunia. Perspektif ini seolah mengangkat beban berat dari pundaknya, memberinya kebebasan mental untuk mengejar ide bagaimana jika yang kelihatannya gila itu. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Kebanyakan dari kita saat melihat resiko, yang terbayang adalah semua hal yang bisa hilang. Rumah, reputasi, uang. Wong, dan banyak entrepreneur lainnya melihat resiko dan justru menyadari betapa sedikitnya yang sebenarnya mereka pertaruhkan jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. Dengan membingkai hal terburuk yang bisa terjadi sebagai sesuatu yang sangat bisa ditoleransi, Cuma balik ke titik awal maka rasa takut menjadi tidak relevan lagi. Itu membebaskan rasa ingin tahu untuk berkembang liar dan memandu setiap tindakan. keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Tapi memutuskan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut itu. Dan sesuatu itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana jika. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita untuk Anda. Kekuatan di balik pertanyaan bagaimana jika dari Cheat 71 ini ternyata bukan sekedar latihan kreativitas di papan tulis. Ini adalah sebuah alat strategis yang sangat nyata. Semuanya berawal dari satu percikan rasa ingin tahu yang berani menantang asumsi yang sudah usang. Rasa ingin tahu ini kemudian memaksa kita keluar dari penjara pemikiran biner, A atau B, dan membuka mata kita untuk melihat jalan ketiga yang inovatif. Dan pada akhirnya, pertanyaan bagaimana jika itu memicu sebuah visi besar yang menginspirasi, yang ketika dipadukan dengan keberanian untuk membunuh rasa takut, akan mendorong tindakan yang nyata. Jadi, lain kali Anda merasa mentok menghadapi sebuah masalah, mungkin langkah pertamanya bukanlah terburu-buru mencari solusi, melainkan berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana jika? Dan sebagai pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, buku ini memang banyak membahas tentang menciptakan hal-hal baru di dunia bisnis dan teknologi. Betul. Tapi bagaimana jika aplikasi paling kuat dari pertanyaan ini bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru untuk dunia, melainkan untuk menciptakan kembali diri Anda sendiri? Menarik sekali. Aturan-aturan pribadi mana dalam hidup Anda? Tentang jalur karir yang harus Anda ambil? Tentang definisi sukses menurut Anda? Atau bahkan tentang siapa diri Anda yang selama ini Anda terima begitu saja tanpa pernah terpikirkan untuk mempertanyakannya dengan satu kalimat sederhana? Bagaimana jika?